acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul kita bersama-sama dalam ruangan ini untuk melaksanakan acara sosialisasi PKG PJOK. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita hadirkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan nanti sosialisasi dari teman-teman kita. Ya. Sebelum itu, terlebih dahulu, ya, saya ucapkan salam hormat saya ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru semua yang berada di sini. Acara ini sekarang saya anggap sebagai pembuka, kemudian nanti akan ada kata sambutan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Moro yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada inti acaranya penyampaian materi oleh rekan kita Pak Adnan Anwar. Untuk itu saya langsung aja lanjutkan pada acara kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah dengan segala hormat. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami banggakan Bapak Ibu guru, kemudian yang kami hormati juga saudara kita Bapak Adnan yang hari ini akan presentasi kepada kita. Dan kemudian sama-sama kita berada di sini, mari kita bersyukur kepada Allah atas berkat limpah karunia Allah SWT, maka kita dapat berkumpul bersama-sama guna satu acara. Acara ini adalah acara daripada tema kita. Dan kemudian mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan judul, ini adalah sosialisasi tentang PKG, pengembangan profesi guru khusus PJOK yang sudah menjadi program, salah satu program yang dari kaum kita nih Pak Adnan Anwar. Dan kemudian sosialisasi ini termasuk dalam kombel kita juga, komunitas belajar kita. Jadi kombel Gaharu. Maka Bapak hadirin berbahagia, tujuan utama daripada acara ini dibuat, sosialisasi ini dibuat adalah untuk membekali guru PJOK, guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, dengan kompetensi untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif, bermakna, menyenangkan dan berefektif. Kemudian untuk menyelaraskan pembelajaran PJOK ini dengan model kompetensi guru dan kurikulum pada kurikulum yang berlaku. Kurikulum kita ini
sana. Kemudian yang ketiga, tujuan kita dilaksanakan daripada sosialisasi ini adalah untuk memahami peserta didik dan bagaimana mereka belajar dalam pendidikan jasmani ini. Kita tengok bagaimana sekarang anak-anak belajar sangat senang, mereka sambil bermain, mereka berolahraga, sambil bermain mereka belajar. Dan salah satu tujuan daripada jadi utama PKG PJOK ini juga begitu, untuk memahami peserta didik bagaimana mereka belajar pendidikan jasmani, dan kemudian memiliki kompetensi profesional dan pedagogik PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi makin menjadi profesional, dan kemudian agar mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi pusatnya kepada peserta didik. Dan kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk mengembangkan profesi bersama rekan sejawat. Kita ini akan mengembangkan pada pembelajarannya dan mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, khususnya dalam kombel kita, yakni komunitas belajar di sekolah kita, di kombel kita. Dan kemudian secara umum, Bapak Ibu berbahagia, tujuan utama daripada PKG PJOK ini adalah untuk menghasilkan guru PJOK yang kompeten, semakin ahli dan semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, khusus kepada anak dan bermakna bagi peserta didik tersebut. Maka hari ini kita buat ini, mudah-mudahan nanti menjadi contoh juga, menjadi motivasi bagi kawan-kawan lain supaya pembelajaran makin menyenangkan, untuk pembelajaran makin baik, dan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas dan kemudian terampil dalam kehidupannya, serta mereka ini boleh beradaptasi dengan lingkungan manapun mereka berada. Ini salah satu daripada visi kita juga. Visi kita ini adalah untuk mewujudkan siswa yang cerdas dan terampil, dan kemudian dia berakhlak mulia, dan kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang menyenangkan. Ini tujuan daripada PKG PJOK sanksinya kita buat. Jadi Bapak Ibu guru yang berbahagia, ketika nanti sosialisasi ini berjalan, kita berharap kawan-kawan ini Bapak bisa memperhatikan waktu yang digunakan untuk itu banyak. Kalau kita perhatikan, kemudian kita nanti akan memotivasi untuk masing-masing. Waktu kita untuk bersama-sama, jadi ada kawan-kawan punya program, nanti bisa disosialisasikan kepada kawan-kawan yang lain, dan kemudian menjadi cermin bagi kita untuk utamanya kembali sekolah oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Kami sampaikan dengan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bapak Ibu penyampaian dari kepala sekolah, ya, sekilas gambaran dan tujuan dari kegiatan kita, dan memberi motivasi kepada kita untuk mengikuti acara. Yang selanjutnya kita masuk pada acara inti, ya, yang akan disampaikan oleh rekan kita Pak Adnan Anwar sebagai narasumber guru PJOK. Kepada Bapak Adnan Anwar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Her. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi program PKG PJOK di lingkungan SD 019 Ngoro. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya
mengucapkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk hadir di kegiatan sosialisasi PKG PJOK ini di dalam komunitas belajar kita Gaharu. Jadi rencananya saya di sini ingin mengajak berkolaborasi menggerakkan komunitas belajar Gaharu kita ini untuk sama-sama menciptakan pembelajaran yang berbasis proyek. Yang terhormat Bapak Adam SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SD 019 Moro juga penanggung jawab Pembel Gaharu, dan yang terhormat kepada Pak Her selaku penggerak komunitas belajar Gaharu, dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir dalam komunitas belajar Gaharu. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan untuk mengembalikan rasa fokus, ya, kita sebaiknya dulu ice breathing, ya. Jadi Bapak Ibu kita berdiri dulu semuanya. Bapak boleh bergabung Pak. Yang Bapak-bapak sebelah sini, Ibu sebelah sini. Barisannya lurus, cukup lurus ke depan. Ini pastinya. Udah dari baris ke belakang. Di situ di lurus ke Nora. Oke, jadi Bapak Ibu, judul speaking-nya adalah menebak gaya. Ya, gayanya orang belakang melihat kata kunci. Kata kuncinya cukup 2 kata ya. Jadi Buddha misalkan melihat kata kuncinya, contoh bebek bertelur. Nah, Buddha seperti gini, keluar telur. Nah, tapi jangan disebut, ditepuk ke bujus. Bujus mencoba meniru gayanya sampai seterusnya. Jadi yang terakhir menebak. Apa itu yang dilakukan? Tapi yang terakhir bisa lihat itu belakang. Yang terakhir bisa tengok gerakan di belakang itu. tidak bisa. Jadi sambung. Betul tak ini? Betul tak penyampaian dari belakang ke depan. Kata kuncinya adalah fokus. Oke? Pak David. Pak David maju sini lihat kata kuncinya. Sudah. Pak, jangan disebut ya. Jangan disebut ya. 2 kata. Oke, cukup 2 kata. Sudah, jangan disebut. Tak boleh disebut. Bersamaan. Oh, satu dulu. Oke, dari Ibu dulu. Ya. Oke. Disepakati sama-sama. Oke. 1, 2, 3. Boleh bersuara tapi jangan disebut. Kalau saya bersuara. Tak boleh bilang dulu.
Pak tengok Pak udah ditepuk. Tengok, udah ditepuk. Oh ya, udah ditepuk. Oke, Bapak boleh sebut. Udah aja kan? Belum. Udah. Oke, coba Pak, apa jawabannya Pak? Buaya makan. Pak Piat? Lembu makan. Pak Er? Kambing makan. Ada tidak Pak David? Ibu? Ibu apa? Gerakan terakhir seperti apa? Kita fokus kembali ke laptop. Jadi kira-kira Bapak Ibu apa yang bisa diambil hikmah atau pesan dari ice breaking tadi? Fokus. Apa lagi Bapak Ibu? Kerjasama. Oke. Betul, sangat betul ya, harus kerjasama, fokus. Dan yang paling penting, jangan langsung mempercayai informasi kalau bukan dari sumbernya. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Kalau sudah beredar ke orang lain sudah entah kemana-mana. Kita lanjut, nanti kita boleh aplikasikan pada saat kompel kita bersama, harus ada ice breakingnya biar nggak bosan-bosan. Oke, lanjut Bapak Ibu, rencana atau tindak lanjut program PKJ PJOK ini adalah merupakan tugas akhir kami selaku peserta PKJ PJOK. Nah, di sini program yang saya buat adalah perencanaan pembelajaran PJOK berbasis proyek, yaitu serasi, senam kreasi siswa, dengan mengajak kerjasama menggerakkan komunitas belajar Gaharu SD 019 Moro. Selanjutnya Bapak Ibu, judul program tadi ini adalah serasi, senam kreasi siswa, pembelajaran pendidikan gerak berbasis proyek yang berpusat pada peserta didik tanpa membatasi ruang gerak siswa. Nah, Bapak Ibu, latar belakangnya adalah kenapa saya memilih program di sini. Karena aktivitas senam irama peserta didik SD 19 Moro atau di sekolah kita dilaksanakan hanya pada pembelajaran dan pada pembiasaan senam irama yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Nah, di sini cuma ada satu senam irama saja yang kita sering lakukan, yaitu senam PGRI. Nah, berbekal dari sini pikiran saya terbuka dan saya merasa tertantang untuk melaksanakan pendidikan pembelajaran pendidikan gerak, di mana pendidikan gerak ini konsepnya adalah tidak membatasi ruang gerak siswa. Tidak membatasi ruang gerak siswa artinya kita memperhatikan siswa, suara siswa, pilihan dan kepemilikannya. Jadi dengan senam kreasi ini, di sini siswa dapat memilih sendiri gerakan yang diinginkan, dapat memilih sendiri lagu yang mereka inginkan. Nah, di sini juga siswa merasa bahwa mereka ikut andil dalam pembelajaran dengan menciptakan atau menemukan gerakan.
atau meniru dari gerakan-gerakan yang ada di YouTube dan di media sosial lainnya seperti Facebook. Nah, Bapak Ibu, setelah melakukan observasi, saya melihat dengan wawancara langsung kepada siswa, ternyata ada siswa yang mengusulkan untuk melakukan senam lain di hari Sabtu. Kenapa? Mungkin bosan dengan senam PGRI saja. Contoh anak kita si Felix, dia pernah mengusulkan, Pak, bagaimana kalau kita melakukan senam Indonesia Sehat, kalau tidak salah. Ada juga anak-anak yang mengusulkan untuk menciptakan atau menemukan sendiri senam irama. Ada juga anak-anak yang mau menampilkan senam yang viral-viral di TikTok. Nah, dari berbekal dari sini, saya mengambil program yang akan kita lakukan di sekolah adalah program senam kreasi. Dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama melalui komunitas belajar kita Garut, seperti yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa akan melakukan sosialisasi, dan rekan-rekan sekalian juga sudah saya komunikasikan sebelumnya. Nah, inilah latar belakang mengapa saya memilih senam kreasi. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan dari program ini adalah peserta didik dapat membuat rangkaian gerakan senam irama, mengikuti irama secara berkelompok. Selanjutnya yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu mempraktikkan gerakan senam irama serasi, mengikuti irama musik secara berkelompok dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat video senam irama secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Di sini ada capaiannya adalah yang pertama, dukungan dari peserta didik dan wali murid untuk pelaksanaan program. Ada juga pemahaman gerak rangkaian senam irama, penentuan musik, penentuan kelompok dan pembuatan gerakan, pembuatan video, penampilan senam kreasi. Nah, langkah-langkahnya di sini untuk yang pertama adalah tentu sosialisasi terhadap peserta didik dan wali murid tentang program. Nah, perannya di sini adalah guru mensosialisasikan program kepada siswa dan wali murid. Tujuannya untuk apa? Walaupun bagaimana sekarang di kurikulum Merdeka kita tetap harus kerjasama dengan wali murid. Kita tidak boleh sepenuhnya mengambil alih tugas pembelajaran. Harus bekerjasama dengan wali murid sebagai kontrol dari rumah tentang progres pembelajaran anak-anak. Apalagi pembelajaran berbasis proyek yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, lini masanya ini kira-kira sosialisasinya tanggal 12 Agustus setelah kegiatan sosialisasi di Kombel kita. Selanjutnya pembahasan rangkaian gerakan senam irama, mulai gerakan pemanasan inti pendinginan. Dan peran di sini adalah guru PJOK membahas rangkaian gerak dasar senam irama serta siswa mencari sumber informasi lainnya melalui media sosial, YouTube dan sebagainya. Lini masanya sekitar tanggal 13 Agustus. Memilih musik yang sesuai dan menyelaraskan gerakan dengan musik. Perannya di sini adalah peserta didik berperan memilih musik sesuai dengan kelompoknya. Ya, lini masanya sekitar tanggal 14 Agustus tahun 2024. Yang keempat, pembagian kelompok dan membuat gerakan sesuai dengan musik. Nah, di sini yang berperan adalah siswa, ya, membagi kelompok sesuai dengan keinginannya tanpa membeda-bedakan. Nah, lini masanya tanggal 15 sampai 20 Agustus. Selanjutnya, setiap kelompok akan menampilkan senam kreasi pada saat pembelajaran dan pembiasaan senam di hari Sabtu. Yang berperan di sini adalah siswa menampilkan senam irama yang sudah dibuat sesuai dengan kelompok. Lini masanya puncak kegiatannya kira-kira tanggal 24 Agustus di hari Sabtu. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan capaian dan langkah yang diharapkan ini dapat terlaksana. Nah, struktur program dan mitra. Ini program namanya jenisnya go kurikuler, ya. Jadi kegiatan yang tidak mengganggu jam pelajaran pelaksanaannya, yaitu pada saat pembiasaan di hari Sabtu pagi. Peserta didik yang terlibat adalah kelas 5 dan kelas 6. Untuk sementara masih kelas 5 dan kelas 6.
kalau bisa lebih lanjut lagi, saya akan menerapkannya sebagai menerapkan model pembelajaran sport education model ya. Setelah program ini berhasil, saya akan menerapkan bagaimana anak-anak bisa membuat turnamen atau event yang siswa sendiri pesertanya, siswa sendiri pelaksananya, siswa sendiri jurinya, namun melihat dulu kemajuan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Waktu kegiatan pada tanggal 24 Agustus. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah, komunitas belajar yang terdiri dari guru PJOK, guru kelas yang ahli di bidang seni, admin sekolah yang ahli di bidang TIK yang membantu pembuatan video dan upload video ke media sosial. Dan selanjutnya adalah mitra. Mitra ini terdiri dari wali kelas. Wali kelas ini contoh di kelas 5 dan kelas 6 membantu mengawasi terlaksananya program. Ya. Nah, wali murid ini membantu mengawasi dari rumah. Ya, kalau wali kelas tadi membantu mengawasi program baik itu latihan di sekolah maupun di luar, dan wali murid juga mengontrol dari rumah. Selanjutnya, kapasitas daya yang dimiliki atau aset yang ada di sekolah. Aset yang ada di sekolah yang pertama sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas, guru mata lokal, dan admin media sosial sekolah, peserta didik, dan wali murid. Aset fisiknya adalah ada lapangan, ada speaker, ada laptop, dan sebagainya. Nah, sumber daya inilah yang akan membantu terlaksananya program atau kegiatan. Nah, rencana dan evaluasi. Sumber informasi dari peserta didik, guru kelas, dan wali murid. Tujuan program: meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran atau program. Yang ketiga, umpan balik dari murid tentang pengalaman belajar berbasis proyek. Yang keempat, refleksi guru. Refleksi ini terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi: setelah gerakan sudah bagus, setiap kelompok membuat video senam kreasi sesuai dengan kelompoknya dan mengupload ke YouTube atau Facebook sekolah yang dibantu nanti admin media sosial sekolah, yaitu Pak Dedi. Pak Dedi ya. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Nah, setiap kegiatan pasti akan ada tantangannya dan bagaimana kita akan mencari solusinya. Yang pertama, kurangnya kerjasama dan kekompakan setiap kelompok. Solusinya adalah memberikan motivasi kepada siswa untuk sangat semangat dalam menjalankan program. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Solusinya adalah memanfaatkan kombel sekolah untuk berkolaborasi, memanfaatkan ruangan atau aset yang ada semaksimal mungkin untuk melaksanakan program. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari wali murid. Solusinya adalah terus berkomunikasi atau sosialisasi rutin kepada wali murid atau orang tua terhadap perkembangan program. Selanjutnya, penutup adalah harapan saya semoga program senam kreasi ini dapat mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang mengakomodir suara siswa, pilihan siswa, dan kepemilikan siswa, serta manfaatnya dapat menjadikan siswa bugar melalui pendidikan gerak berbasis proyek yang sesuai dengan pilihan siswa. Jadi intinya Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek ini adalah di mana memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat sesuatu, membuat produk yang membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan pelaksananya adalah co-kurikuler yang di luar sekolah maupun dalam sekolah di luar jam pelajaran sekolah. Jadi proyek ini adalah merupakan produk yang akan dilaksanakan oleh siswa dan tentunya direncanakan bersama guru maupun komunitas belajar. Sekian Bapak Ibu sosialisasi dari saya. Bila ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran berbasis proyek. Serasi akan dilaksanakan di komunitas belajar yang akan dilaksanakan di sekolah dengan berkolaborasi dengan
komunitas belajar sekolah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Mai, silakan Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijelaskan Pak Adunan tentang sosialisasi ini, saya sangat setuju ya, karena selama ini senam itu PGRI ya. Kemungkinan dengan adanya senam ini akan merubah kegiatan senam yang baru, sehingga anak-anak juga semangat ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa saja langkah dalam menyusun program pembelajaran berbasis proyek? Baik, Bu Rumaina ya, menanyakan tentang langkah-langkah atau cara menyusun pembelajaran berbasis proyek. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin pembelajaran berbasis proyek ini semua sudah pernah kita laksanakan. Contohnya yang pas bunga ini, hiasan-hiasan ini, semua sudah pernah kita buat. Seperti kata Pak Adam kemarin, kepala sekolah, bahwa krayon Pak ya. Nah itu semuanya proyek. Namun kelemahan kita adalah refleksinya atau pelaksanaannya sebenarnya semua secara lisan. Nah, sementara pembelajaran berbasis proyek ini harus ada catatan, harus ada refleksi, mulai dari rencana, pemilihan tujuan, sasarannya siapa, kemungkinan tantangannya apa. Kalau ada tantangan, ada tidak keberhasilan, harus ada evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Bagaimana rencana tindak lanjut? Nah, itu saja kelemahan kita Bapak Ibu, belum pernah menyusun rencana pembuatan program. Nah, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu, di sini cara pembuatan rancangan. Yang pertama tentu tujuan pembelajarannya apa? Di sini kita buat. Ada tujuan pembelajarannya kalau kita buat proyek. Selanjutnya, apa yang menjadi produk utama? Apa produk yang akan kita buat? Selanjutnya, pertanyaan kunci. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana produk hasil karya. Buat untuk istilahnya untuk mendokumentasikan supaya itu adalah hasil, betul-betul hasil karya kita, tidak dijiplak orang lain, itu harus ada bukti nyatanya, terus ada bukti dokumentasi, diunggah di Facebook sekolah, dipresentasikan di acara-acara sekolah, dan dibagikan melalui media sosial. Selanjutnya pertanyaan kunci. Nah, di sini bagaimana cara menciptakan atau bagaimana cara membuat produk yang baik ya setelah kita tahu judulnya apa. Jadi harus ada pertanyaan-pertanyaan kunci. Apa manfaatnya? Bagaimana cara mensosialisasikannya? Itu adalah langkah-langkahnya. Selanjutnya tipe proyek. Kita harus tahu juga tipe proyek. Model pembelajaran seperti apa yang kita terapkan? Apakah model saintifik? Apakah menggunakan based learning? Itu semua harus disusun. Kapan proyek akan dilaksanakan? Mata pelajaran apa saja yang terlibat? Nah, kalau proyek besar tentu kita tidak bisa sendiri. Harus ada kerjasama dengan guru-guru lain. Kenapa harus terlibat dengan guru-guru lain? Contoh misalkan proyek yang ada tulisannya, tentu kita harus konsultasikan dengan guru-guru yang ahli dalam bahasa Indonesia, dalam tutur bahasa. Kalau mau diupload ke media sosial, tentu kita harus konsultasi dengan admin sekolah. Bagaimana supaya video itu dapat diterima secara publik, tidak ada unsur vulgarnya. Dan selanjutnya adalah apakah pembelajaran atau proyek ini yang kita buat termasuk dalam
kategori apa di sekolah? Apakah intra, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Jadi semua ada sasarannya. Baik, itu saja Bu Mai. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami secara kita bersama-sama. Apakah ada tanggapan Bu Mai? Ada pertanyaan dari teman-teman lain? Pak, ada penguatan Pak? Oh Pak Her, silakan Pak Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya karena tadi apa namanya? Kayak itu perlu perencanaan ya. Ya. Perencanaan itu masuk dalam FFP atau sendiri bisa dari FFP gitu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Her ya. Sesuai dengan bekal ilmu yang kami dapatkan kemarin pada saat pelatihan, proyek ini dimasukkan juga dalam pembelajaran. Ada yang dimasukkan dalam pembelajaran, ada juga yang tidak. Kalau dalam pembelajaran, contoh proyek dalam belajar yang habis mungkin 2-3 kali pertemuan. Kan ada itu materi 2 kali 3 kali pertemuan. Nah, tentu kita buatkan rencana dalam pembelajaran. Nah, kalau proyek ini kita buat dalam akhir semester, berarti itu jatuhnya modul seperti proyek pelajar Pancasila. Nah, itu yang belum pernah kita buat di komunitas belajar kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tiba-tiba kita akan membuat gelar karya nanti. Nah, pas membuat gelar karya, contoh seni tari. Nah, seni tari di situ juga harus ada modulnya, ada programnya. Tidak serta-merta kita cuma hanya penampilan seni tari di profil pelajar Pancasila, tetapi tidak ada programnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, boleh laksanakan dalam pembelajaran ekstrakurikuler maupun kokurikuler, disesuaikan dengan tujuannya. Seperti itu Pak Her. Satu lagi mana? Oke. Makasih Pak Her. Ada lagi yang bertanya? Satu lagi mana? Oke. Lanjut Pak Her. Bisa contoh apa itu kegiatan yang termasuk pada ekstrakurikuler, intrakurikuler dan apa bisa kurikuler? Ekstra. Ekstra, intra, apa lagi? Untuk contoh-contoh kegiatannya itu masuk ekstra masuk yang bagaimana aja? Oke. Nanti ada banyak contoh-contohnya Pak Her ya. Contoh kecil saja. Kalau seperti yang saya laksanakan adalah kokurikuler. Pelaksanaannya di hari sekolah, tetapi tidak mengganggu jam pelajaran. Itu kokurikuler. Ekstrakurikuler itu contoh ekskul sepak bola yang dilaksanakan di luar sekolah di jam pelajaran sore. Nah, kegiatan intra yang masih dilaksanakan di jam pembelajaran. Terima kasih. Itu aja Pak ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa sudah cukup sekian. Saya akhiri kegiatan sosialisasi ini dengan mengajak teman-teman mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.